Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Erin Putri Susang dengan NIM 21040450136. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen layanan BK komprehensif. Program bimbingan dan konseling komprehensif mengandung 4 komponen layanan, yaitu yang pertama layanan dasar, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, dan yang keempat layanan dukungan sistem. Yang pertama layanan dasar. Adapun pengertian layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara sistematis atau terjadwal dalam rangka pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Layanan dasar berfungsi sebagai fungsi pemahaman. Fokus pengembangan layanan dasar adalah pada perilaku individu yang dikembangkan dalam komponen layanan dasar yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian strategi pelaksanaan layanan dasar. Strategi pelaksanaan layanan dasar ada 5, yaitu yang pertama bimbingan klasikal, yang kedua pelayanan orientasi, yang ketiga pelayanan informasi, yang keempat bimbingan kelompok, dan yang kelima aplikasi instrumental. Layanan yang kedua adalah layanan responsif. Adapun pengertian layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera agar tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Fokus layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik. Terdapat 9 poin penting dalam strategi pelaksanaan layanan responsif, yakni yang pertama, konseling individual atau kelompok, yang kedua, referral, yang ketiga, kolaborasi dengan guru atau wali kelas, yang keempat, kolaborasi dengan orang tua, yang kelima, kolaborasi dengan pihak lain, yang keenam, konsultasi, yang ketujuh, bimbingan teman sebaya. Layanan yang ketiga adalah layanan perencanaan individual. Adapun pengertian layanan perencanaan individual adalah kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya. Selanjutnya, fokus layanan perencanaan individual. Fokus layanan perencanaan individual berhubungan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Strategi pengembangan layanan perencanaan individual antara lain yang pertama, penggunaan aplikasi instrumental, yang kedua, penilaian individual, dan yang terakhir, penempatan dan penyaluran. Terakhir adalah dukungan sistem. Adapun pengertian dari layanan dukungan sistem adalah komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik agar mampu memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai komponen layanan bimbingan dan konseling komprehensif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.